Pada kesempatan malam hari ini saya akan berbicara seputar barokah. Nah, kadang-kadang kita ini kita ini berbicara seputar barokah tapi tidak jelas jeluntrungnya, tidak pas maknanya, atau kadang-kadang kita ngomong kepada keluarga kita seakan-akan kita ini adalah makhluk yang full barokah. Nah, ini supaya tidak salah pengertian, supaya jelas apa itu makna barokah. Kalau kita kaji barokah dari segi bahasa, kalau kita lihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya barokah menurut kamus, karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan pada manusia. Karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan pada manusia. Itu barokah secara bahasa. Kemudian barokah ini juga harus kita lihat dari segi budaya. Misalnya kita lihat umumnya kalau orang Jawa ada istilah kenduren kalau bahasa lingkungan pedalaman. Saat kita melakukan kenduri, itu kan banyak macam-macam yang disediakan. Dengan banyak-banyak ada nasi, ada ingkung, ada jajan sepasar, ada jenang sengkolo, ada ulam sari atau sego gurih. Ini umumnya yang ada begitu. Lalu setelah acara selesai, secara kita selesai berdoa, lalu pulang membawa berkat. Nah, berkat itu berkah, barokah, atau berkat ini maknanya sama. Nah, berkat yang kita bawa pulang ini juga dalam bahasa budaya disebut barokah. Makanya kata orang Jawa, dibrukne, kemudian diangkat. Coba kalau nasinya sudah diampar, ditaruh di daun, kan dibrukne. Setelah pulang diangkat, brukne, angkat, jadi berkat. Bukan bahasa secara umum, barokah. Nah, kadang-kadang barokah ini kalau tidak jelas, ini resiko. Intinya barokah sekarang kalau bahasa agama. Apa itu barokah bahasa agama? Barokah bahasa agama adalah subutul khairil ilahi bisyai. Subutul khairil ilahi bisyai. Subutul khairi, tetapnya kebaikan, al-ilahi, kebaikan Tuhan yang ditetapkan oleh Allah di dalam sesuatu. Nah, kalau kita tarik kesimpulan, barokah dari bahasa tadi karunia Allah yang diberikan, yang ditetapkan kepada seseorang atau berikan kepada seseorang yang berupa kebaikan. Berkat akibat kita datang ke acara kenduri, kita dapat berkat, itu juga kebaikan. Dan juga secara agama, ziyadatul khair alal ghair, bisa maknanya begitu, yakni tambahan kebaikan atas seseorang. Intinya yang disebut barokah atau berkat maknanya adalah kebaikan. Nah, makanya ini harus jelas. Ya, itu kan barokah semua milik Allah, itu betul. Walaupun rezeki ini milik Allah semua. Kemudian kesehatan juga milik Allah. Cuman manusia diberdayakan selaku kemakhlukannya untuk mencari rezeki, untuk berupaya sehat, dan untuk berupaya mencari barokah. Kita garis bawahi secara awam bahwa barokah adalah kebaikan. Misal contoh sederhana di masyarakat. Saya jualan ini kok sepi. Saya sudah 1 tahun jualan ini kok sepi. Coba saya besok mau jualan yang lain, siapa tahu lebih berkah. Nah, begitu ngomong jualan lain yang lebih berkah. Karena usaha ini sepi, bertahun-tahun sepi, saya ingin usaha lain, siapa tahu besok lebih berkah. Usaha yang lain lebih berkah. Kalau dari kajian bahasa, saya usaha dagang ini sudah bertahun-tahun sepi, siapa tahu saya jualan lain nanti lebih baik.
Ini semakna. Nah, makanya yang namanya barokah ini adalah kebaikan, ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Misalnya ada orang punya masalah, datang ke pesantren. Saya mohon doanya biar gini bla 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 bla. Akhirnya dari doa dia dapat kebaikannya, masalahnya tuntas. Ini dia juga dapat barokah apa? Dapat kebaikan doa. Nah, supaya tidak salah makna, ini bahasa sederhananya. Tidak usah yang ribet-ribet, tidak usah bahasa refleksi, macam-macam, tidak perlu. Kita yang sederhana. Tempat-tempat yang barokah, ini semacam pesantren itu tempat barokah. Kalau memang tempat logikanya pesantren tidak tempat barokah, tidak mungkin ada anaknya orang ditaruh di sana. Artinya pesantren itu tempatnya kebaikan. Makanya anaknya orang ditaruh di sana supaya yang meler jadi baik, supaya yang tidak ngerti ngaji jadi ngerti ngaji. Nah, ini makanya pesantren tempat barokah. Kalau ada sekarang orang datang ke pesantren cari barokah atau cari kebaikan, kemudian sampai pulang ngamuk-ngamuk sama istrinya, ini berarti tidak dapat barokah. Karena apa? Sepulang dari pesantren dia tidak tambah baik, malah tambah ngamuk-ngamuk. Berarti selama ini ke pesantren tidak dapat barokah. Kenapa? Orang yang mendapatkan barokah ini adalah orang yang mendapat kebaikan. Kalau 10 kali ke pesantren, 10 kali dapat kebaikan, tentunya tingkah, sikap, dan lakunya akan berubah. Nah, ini yang dimaksud barokah, agar mendapat kebaikan. Kebaikan siapa? Kebaikan dari Allah. Sebagaimana tadi, subutul khair ilahi. Artinya tetapnya kebaikan Allah fisai di sesuatu. Tentunya syaratnya orang dapat barokah harus ikhlas, harus istiqomah, acek. Makanya ada barokah, ada harokah, istilah dalam agama. Ada semangat, ada tindakan. Kalau tidak ada tindakan untuk melakukan, tidak akan pernah dapat barokah. Makanya kan kadang-kadang kita ada orang tidak punya duit pas mau bayar sesuatu, lalu kita ngasih pinjaman. Begitu orang itu di rumahnya ditagih seseorang, sudah bayar, ada tetangganya, kok kamu nggak diambil sepeda motornya oleh debt collector? Alhamdulillah berkat Bapak Siano itu saya bisa bayar. Orang yang meminjamkan duit itu sudah dapat barokah. Karena apa? Karena dia berbuat kebaikan, sehingga orang itu sudah ngomong berkat Bapak A. Berkat, ini maknanya barokah cara bahasa. Berkat Bapak A saya bisa bayar hutang. Nah, orang yang meminjami ini sudah dapat barokah. Sodako, ada orang tidak makan, kita kasih, orang itu ngomong, alhamdulillah anak saya bisa makan, berkat ibu itu ngasih saya beras 1 kilo. Ini yang disebut barokah. Artinya kebaikan yang diterima orang, kebaikan yang diberikan kepada orang, ini barokah. Masalah nilai barokah, banyak atau tidaknya, berkualitas atau tidak, ini urusan Allah. Baru ke sana. Yang ngurus nilai barokah adalah Allah. Kalau kita memberi ikhlas, insya Allah duit yang kita berikan barokah. Hakikatnya kan sama dengan sodako. Sodako kita memberi orang, uang kita kurang, tapi kan dijamin oleh Allah. Jadi ditambah penambahan, berkembang, ini namanya barokah. Nah, makanya kalau Al-Quran mengatakan Al-Quran itu barokah, karena kalau ini jelas dari wahyunya Allah, dari firmannya Allah, wahada kitabun anzalnahu mubarakun. Wahada, dan ini kitabun, Al-Quran, kitab, anzalnahu, kami turunkan, Al-Quran, mubarakun, diberkahi. Al-Quran itu berkah. Makanya majelis auratus sa'adah, zikir kita, ini zikir berkah. Karena apa? Karena jaminan Allah, Al-Quran itu berkah. Yang kita baca, tidak ada di sini kumpul duduk bacanya baca Quran, kan tidak ada. Pasti baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Al-Quran, pasti berkah.
ayat kursi, Al-Quran, pasti berkah. Kemudian perintah istighfar, Asmaul Husna, ini perintahnya Al-Quran, pasti berkah. Yang namanya sholawat juga adalah perintah Al-Quran, pasti berkah. Dikir-dikir apapun senyampang diajarkan perantara guru dan seterusnya, ini berkah sesuai dengan tadi firman Allah, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Kemudian ada manusia yang ditulis oleh Allah dalam Al-Quran menjadi manusia barokah, yaitu Nabi Isa. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, wa jalani, dan menjadikan aku, yang ngomong aku, kata Nabi Isa, wa ja'alani, dan menjadikan aku mubarakan, orang yang diberkahi, ainama kuntu, di mana saja aku berada. Nabi Isa itu adalah manusia yang diberkahi menurut Al-Quran. Nah, kalau kita berbicara aku diberkahi menurut Al-Quran, jangan dulu. Nggak ada nas Al-Quran berbicara sampean dan saya orang berkah. Apalagi wong ngamuk-ngamukan ambek bojone, kapan mau berkah? Dalam rumah tangga suaminya marah-marah, terus marah-marah, namanya ndak berkah, ndak baik. Untungnya kalau orang senang marah ke istrinya, bojone gak minggat ngono ae. Oleh minggat. Ngaplo di musim-musim begini, kan begitu, betul-betul ngaplo. Kenapa? Karena kita ini sudah di lockdown, kan begitu, dalam tanda petik PPKM lah, walaupun level 4 misalnya. Kalau terus istrinya minggat, kita di sendirian, resiko. Paling tidak di situasi PPKM ini kita negatif dalam corona. Kalau punya istri, minimal gak apalah istrinya positif dalam anu-anu, kan begitu. Nah di sini makanya berkeluarga itu penting, harus hati-hati. Kita Majelis Auridis Sa'adah ini tidak mengajarkan kita galak kepada istri, tidak, harus ada kasih sayang. Nah makanya kalau sering datang ke pesantren terus sampai di rumahnya tambah keras, tambah ngaur kepada anak istrinya, ini jelas tidak dapat barokahnya pesantren. Yang dikatakan kebaikan pesantren tidak ngena pada dirinya. Nah, ini supaya kita jadi lebih baik. Karena tujuan ngaji ini adalah bukan teoritis, tapi bagaimana nilai praksisnya. Begitu kita ngaji meyakini Fatihah berubah. Jangankan gitu, amit dulu. Amit. Makkah ini adalah tempatnya barokah. Al-Quran mengatakan Makkah ini kota barokah. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakkata mubarakan. Nah di sini, inna awwala baitin, sesungguhnya pertama kali rumah, Baitullah maksudnya, wudi'a linnas, yang diperuntukkan manusia, adalah Makkah. Makkah ini termasuk tempat yang diberkahi oleh Allah. Makkah, orang haji ke sana cari barokah, cari kebaikan. Maaf kepada bapak-bapak yang sudah naik haji. Naik haji ini barokah. Begitu pulang dari haji, nilai tidak bertambah baik. Nah, kan berarti tidak barokah. Yang dikatakan hidup naik haji ini tambah bagus, tambah soleh, berarti hajinya barokah. Kalau tambah jelek, sudah berangkat haji, sudah naik haji, lalu ada bola adil, logo silo. Nah, saya 1000 bagi 2, nah, palang merah, palang hijau. Ini sudah tidak ada kebaikan, berarti hajinya tidak barokah. Atau kita sudah haji tapi tiap hari togel online dipasang biar cepat kaya, ini juga tidak barokah. Nah, dalam bahasa agama, yang tidak barokah setelah perjalanan pulang jadi haji, ini namanya mardudun, gitu. Itu perbedaannya. Makanya ada mabrur, ada mardud. Ini namanya kebaikan. Tapi saya yakin sahabat-sahabat yang naik haji adalah mabrur, amin, Allahumma amin. Nah, ini hanya contoh. Jangankan yang lain, yang ceketer-ceketer ini, yang tidak pernah naik haji lalu bergaya. Makanya saya menyayangkan kalau sampai nanti ada orang dekat ke pesantren, keluarganya banyak laporan, keluarganya begini, dinasihati tidak mau, ini sia-sia. Karena yang namanya kebaikan itulah barokah. Ini kita
yang santai-santai saja. Orang dekat dengan pesantren ada cuma datang, duduk, pulang. Kalau dia omongan-omongan kita saat ngobrol itu diterima dan masuk serta dapat melaksanakan kebaikan, itu namanya pulang dapat barokah. Nah, kenapa saya ajak membesarkan pesantren bersama-sama, kita merasa memiliki, supaya kita ini dapat barokahnya pesantren di dunia sampai akhirat. Kita nggak berbicara duit 501 juta, tidak, 50.000. Kalau istiqomah tadi ada barokah, ada harokah. Orang yang betul-betul cari barokah tentunya harus punya tindakan untuk mempraktekkan nilai barokah supaya jelas. Tapi kalau tidak mempraktekkan itu, kita datang lungguh, ada orang ngomong diem, nanti temannya nanya, mau ngomong apa? Aku juga gak paham. Lu sampean gak ngurung? Enggak, aku turu mana ini. Kalau sudah model-model itu, ya gak dapat barokah, dapatnya adalah tidur. Atau kadang-kadang ada kan tipe-tipe sahabat ini kan model-model. Kadang-kadang ada yang ngomong pleng, sasarannya ngomong. Kita ngomong barokah, dia sudah menjelaskan barokah duluan, akhirnya kita diam. Ini tipe-tipe orang. Orang yang cari barokah, intinya satu, merasa dia menginginkan apa yang dikatakan. Misalnya ceramah-ceramah ini yang dia butuhkan itu ingin dia jadi masukan ke pemikirannya. Bukan malah kita ikut nyeramai temannya. Ini harus ada harisun, harus pingin rasa tahu. Jangan sampai. Kemudian istiqomah. Makna-makna itu dijalankan betul, ditetapkan dalam hati, dimantapkan dalam perbuatan. Kalau ada pengajian rutin, pokoknya punya niat harus berangkat sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Jangan mentang-mentang. Karena apa? Kita supaya dapat barokahnya juga dari sistem ini, dari pemerintah. Kalau tidak dapat barokahnya, tidak pakai masker, kebetulan ada polisi tangkap. Nah, keluar 100.000. Ngoceh-ngoceh, tidak barokah juga itu. Nah, supaya dapat barokah dalam kehidupan, tetap sesuai aturan protokol kesehatan. Nah, ini makna barokah yang cukup sederhana. Kemudian barokah menurut Al-Quran juga air hujan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Wa nazzalna, dan kami turunkan minas sama'i, dari langit, ma'an, air, mubarakan, yang diberkahi. Nah, makanya saya sering mengatakan di pondok atau di mana, kalau ingin air barokah pas hujan nadai yang langsung dari langit. Minum, niatkan untuk jadikan obat. Kita berdoa. Karena air ini sudah dinas berkah oleh Allah, tentunya akan berkah pada diri kita. Ini salah satunya. Tapi syaratnya jangan ngocor dari genteng, langsung dari alam. Kita pakai. Nah, ini tentunya kalau ingin barokah. Nah, artinya barokah di sini adalah kebaikan-kebaikan yang kita cari. Makanya dalam agama disebut ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Kalau ke pondok rutin berarti kebaikannya bertambah, terus bertambah, jadi orang baik. Kalau tapi tambah mursal, tambah kurang ajar, tambah nggak bener, tambah juga datang pulang atau istrinya dibaik kelewang, ini juga tidak barokah. Artinya harus tambah santun. Yang tadinya dek bisa, kenapa dek? Nah, ini barokah ada mulai turun. Iya deh, dan saya nyaut-nyaut. Laki-laki itu memang harus sabar. Satu aja, apalagi yang tiga, pasti teriak-teriak yang lain. Nah, itu kan latihan kesabaran. Nah, itu loh. Makanya biasa perempuan dimanapun, ini walaupun ada ibu-ibu dengarkan, perempuan dimanapun ditakdir cerewet. Itu di mana-mana. Makanya laki-laki ya harus bisa nerima. Kalau telinganya sudah full dengan kata-kata, karena kosakata yang dimainkan seorang perempuan itu melebihi kamus. 1 menit aja kamusnya sampai jebol. Laki-laki itu kalau tidak kuat pindah. Jangan balik kanan. Apa dia mau? Apa nih ngomong? Nah, terjadilah yang namanya konflik berkepanjangan alias perang rumah tangga. Nah, ini resikonya. Makanya kita harus bisa menyadari. Karena itu sudah takdirnya begitu. Kelemahannya perempuan pokoknya lagi marah-marah tok nih duit. Gigi, diem sudah. Terima kasih, kan begitu.
Kelemahannya perempuan di sana. Ini Pak Haji yang ngakak, ini pengalaman. Nah, makanya barokah dalam rumah tangga. Kenapa kok cekcok dalam rumah tangga barokah? Karena satu, suami nggak pernah ngasih duit. Yang kedua, suami tidak jujur. Kalau suaminya ngasih duit dan suaminya jujur, Pak, insya Allah istrinya lebih dulu. Dek, aku nggak punya duit mau ngasih kamu. Sudah mas, gak usah mas. Saya ngerti sampai orang baik, orang jujur. Tapi kalau nggak ada sistem begitu, pasti marah. Nah tentu marah dan dimarahi itu berputar. Nah di sini makanya barokah adalah seputar kebaikan, baik kebaikan individual orang itu maupun sosial secara masyarakat. Kebaikan yang kita tanamkan itulah hakikat daripada barokah. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.